Bismillahirrahmanirrahim. Konon ada seorang wanita. Beliau adalah dari kalangan para tabi'in, yaitu pengikut para sahabat, yang mana wanita itu diangkat oleh Allah menjadi kekasih atau waliyatun minal awliya. Yang lain beliau adalah Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Di zaman itu beliau hidup dalam kecintaannya kepada Allah SWT. Semua kehidupannya ditujukan untuk Allah SWT. Dan di zaman itu juga banyak ulama-ulama yang luar biasa. Di antara dari yang masyhur ulama-ulama dari kalangan para tabi'in adalah Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu. Cerita panjang secara ringkas, Sayyidina Hasan Al-Basri melamar Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah untuk dijadikan istrinya. Itu begitulah para ulama zaman dahulu kala mencari istri itu dari orang-orang yang salihah, orang-orang yang mengerti agama. Namun tentu saja Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah mempunyai syarat untuk mau menjadi istri Sayyidina Hasan Al-Basri. Maka disampaikanlah kepada Sayyidina Hasan Al-Basri, katanya, wahai Hasan Al-Basri, kalau engkau ingin memperistri aku, kata Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, ada 4 syarat yang harus engkau jawab. Maka Sayyidina Hasan Al-Basri mengatakan, silakan hai Rabi'ah, mudah-mudahan aku bisa menjawabnya dan engkau bisa menjadi istriku. Maka Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah mengutarakan 4 syarat tersebut atau pertanyaan. Kata Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, menurut Anda, kalau aku meninggal dunia, apakah kematianku itu disertai dengan ketetapan iman atau tidak? Ini pertanyaan yang sulit ini ya. Jadi seorang wanita yang luar biasa menanyakan, kalau aku mati, apakah aku masih dalam keadaan beriman? Tentu saja Sayyidina Hasan Al-Basri seorang yang alim, mengerti ilmu agama, tata caranya, bagaimana beragama dengan baik dan benar. Beliau tidak akan mau mendahului takdir Allah. Maka beliau hanya menjawab, itu adalah urusan yang gaib, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah justru melanjutkan pertanyaan keduanya. Ketika aku nanti masuk ke dalam kubur, lalu malaikat Munkar dan Nakir menanyaiku, menurut Anda, wahai Hasan Al-Basri, apakah aku mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kedua malaikat itu kepadaku? Lagi-lagi Sayyidina Hasan Al-Basri mengatakan, itu juga adalah perkara gaib yang aku sendiri tidak bisa menjawab. Jangankan memikirkan perkaramu, aku sendiri aja belum tentu bisa menjawab. Itu kata Sayyidina Hasan Al-Basri. Kemudian pertanyaan ketiga kata Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, menurut Anda, ketika manusia dikumpulkan pada hari kiamat kelak, apakah aku akan menerima kitab amal perbuatan itu dengan tangan kananku atau dengan tangan kiriku? Lagi-lagi Sayyidina Hasan Al-Basri mengatakan, wahai Rabi'ah, itu adalah perkara gaib yang kita selama hidup di dunia tidak ada yang mengetahuinya, dan yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah juga bertanya, ketika manusia dipanggil oleh Allah, apakah aku termasuk golongan orang yang masuk surga atau masuk neraka? Lagi-lagi Sayyidina Hasan Al-Basri mengatakan, aku tidak tahu, itu adalah perkara gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah mengatakan, kalau aku sendiri dan Anda, wahai Imam Hasan Al-Basri, tidak tahu perkara-perkara itu, sedangkan aku setiap hari terpikirkan masalah-masalah itu, tidak pernah luput dari pikiranku, bagaimana aku bisa dijadikan istri sehingga aku bisa melupakan apa yang aku pertanyakan, jadi belum ada orang menjawabnya. Tapi kalau ada orang bisa menjawabnya dan menjamin semua itu, aku baru mau jadi istri orang tersebut. Karena itu, mohon maaf, aku belum bersedia menjadi istrimu. Ini Masya Allah ya, di kalangan para ulama dan juga para wali kekasih Allah, kadang-kadang cinta itu murni hanya karena Allah, dan juga memikirkan apa yang akan terjadi setelah kematian. Ini cintanya kepada Allah dan takutnya kepada Allah benar-benar murni yang dilakukan oleh Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah.
Sedangkan Sayyidina Hasan Al-Basri sebagai seorang ulama, beliau tidak mendahului apa yang tidak diketahui. Bukan mengatakan, aku kan ulama, jadi aku harus menjawab ini dan itu. Tapi beliau mengatakan, wallahu ta'ala alam, ini adalah perkara ghaib. Demikianlah kisah yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya, dan mudah-mudahan juga kita bisa mengamalkan apa yang tadi kita dengarkan, sehingga kita menjadi hamba yang baik dan soleh serta diridhoi oleh Allah SWT. Demikian, walhamdulillahirabbil alamin.